Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast FLP Pangkep bersama Sistem Cafe. Nah, di malam yang cerah ini teman-teman, kita kedatangan bintang tamu yang menarik, bintang tamu yang lebih fresh. Masih muda ya. Dari sayur kalian. Bintang tamu kami sebelumnya karena ini masih anak sekolah. Jadi kisah-kisah anak sekolah lebih banyak nih malam ini. Betul. Tapi anak sekolah bukan sembarangan anak sekolah teman-teman. Mereka adalah Duta Baca Kabupaten Pangkep tahun 2025. Nah, kita perkenalan dulu deh dari ujung sana. Perkenalkan, nama saya Syafiq. Perkenalkan, nama saya Nurul Cahyan Ishak. Perkenalkan, nama saya Joharidinul Jahra, akrabnya disapa Ara sebagai Duta Baca dan juga Duta Anak Kabupaten Pangkep. Duta Baca dan juga Duta Anak. Nah, di ujung ada Syafiq, ada Cahya dan juga ada Ara. Nah, malam ini kita akan berbincang lebih dalam tentang peran literasi, peran generasi muda terhadap literasi khususnya di Kabupaten Pangkep. Apalagi melalui forum Duta Baca dan juga forum apa tadi? Satu? Duta Anak. Ya. Menarik untuk kita gali teman-teman. Nah, Duta Baca. Oke, let's present dulu deh. Perkenalkan apa itu Duta Baca? Jadi Duta Baca adalah forum yang dinaungi langsung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Peran kami di sini adalah sebagai pelopor literasi. Kemudian kami di sini ingin meningkatkan minat baca di wilayah Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Keren sekali. Peran generasi muda untuk meningkatkan minat baca khususnya di Pangkep ya. Meningkatkan minat baca. Kita bahas bagaimana awal mula sih kalian ini tertarik begitu untuk masuk di Duta Baca ini, untuk ikut seleksi. Ini seleksi kan? Diseleksikan ya. Seleksi Duta Baca, satu-satu dulu deh. Siapa yang mau duluan? Oh, Syafiq dulu kalau gitu. Jadi awal mula ketertarikan saya pada ajang Duta Baca tahun 2025 ini karena saya memiliki ketertarikan sendiri khususnya di dunia literasi karena saya merasakan bagaimana literasi itu mengubah hidup saya, melalui hobi saya, lalu saya terjun dalam dunia literasi dan saya tertarik. Kebetulan saya juga sebelumnya saya pindahan dari Kalimantan, khususnya di Tarakan, Kalimantan Utara, dan di sana juga saya sempat aktif dalam dunia literasi, khususnya di sekolah saya. Dan saya tertarik untuk mengikuti ajang Duta Baca 2025 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini. Karena saya juga berkomitmen untuk meningkatkan minat baca yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini, khususnya bagi generasi muda yang ada di Pangkep. Ya, keren. Jadi berawal dari hobi, kemudian ada wadah Duta Baca, jadi gabunglah Syafiq ini. Nah, hobinya apa tadi? Awalnya hobi saya itu menggambar. Lalu saya kombinasikan atau saya kolaborasikan gambar ini menjadi sebuah komik yang dimana gambar yang saya buat itu saya bikin cerita. Jadi semasa saya sekolah itu saya sering membuat komik dan disitulah awal mula ketertarikan saya dalam dunia literasi. Berarti dari jurusan apa? Jurusan DKV. DKV ya. Keren. Nyambung juga iya. Emang anak DKV tuh jago-jago gambarnya, setahu saya. Nah, lanjut ke Cahya. Kalau saya pertama kali terjun ke dunia literasi itu agak menarik karena saya awalnya pada saat kecil saya tidak suka membaca, saya tidak suka baca buku atau apapun yang berkaitan dengan membaca. Ya. Tapi pada saat ada cerita nih Kak Toh. Pada saat boleh. Kita sampai subuh di sini. Pada saat akan diadakan santai. ujian, tiba-tiba ini ujian mendadak. Ya. Terus guru saya bilang, buka semua bukunya, pelajari apapun yang kamu dapat di situ, tuliskan nanti. Siapa tahu nanti soalnya keluar. Dari situ saya mulai pahami bagaimana itu. Kan saya tidak pernah membaca Kak Toh. Iya. Jadi saya
mulai mencermati lagi Ya. kata demi kata. Ya. Kemudian saya tertarik karena apa yang saya baca ternyata keluar di soal. Dari situ saya bilang, oh ternyata membaca mempunyai banyak manfaat, salah satunya ini. Terus dari situ Kak saya mulai cari-cari tentang novel. Mulai. Suka baca novel juga? Iya, awalnya dari situ terus ke novel. Akhirnya naik ke SMK, ada ajang duta baca. Ini dikirim sama guru saya Kak, kebetulan saya alhamdulillah dapat peringkat. Ya. Katanya guru itu kalau misalnya dapat peringkat pasti hobi membaca, padahal tidak selamanya. Tapi harusnya. Kembali lagi ke diri masing-masing Kak. Cuman memang tertarik di dunia literasi. Jadi awal mulanya dari ketidaksengajaan ulangan itu membuka pandangan baru dari Cahya bahwa membaca sepenting itu ternyata. Bukan ternyata, memang faktanya membaca sepenting itu. Jadi kadang hal-hal yang menurut kita biasa-biasa saja seperti baca buku itu sebenarnya punya dampak yang besar terhadap diri kita dan juga terhadap hal-hal yang kita akan hadapi ke depannya. Jadi selanjutnya ke ini deh, ke Ara ya. Baik, awalnya tuh kan saya sebagai duta anak Kak, di mana banyak anak-anak di pinggir jalan yang minat bacanya tuh rendah, apalagi putus sekolah Kak. Nah makanya pas saya memiliki program kerja yaitu curhat sama anak jalanan, di mana dia pengen sekali sekolah tapi faktor ekonomi dan juga faktor keluarganya. Jadi makanya curhatan itu saya buatkan program kerja di klasterku Kak. Lebih dekat. Ya, Mike. Program kerja itu Libersahaja, literasi bersama sahabat jalanan. Oh, keren. Di Bambu Runcing buatkan Keren. program kerja karena anak jalanan itu minat bacanya rendah, apalagi minat sekolahnya itu rendah karena faktor keluarga dan juga ekonomi. Betul. Jadi banyak anak jalanan yang putus sekolah Kak. Betul. Kayak saya bergerak untuk menjadikan program kerja. Berarti menjabat sebagai duta anak dari periode Tahun berapa? 2025. Oh. Jadi dekatan ke duta anak dulu, baru pas curhat saya dapat info ada duta baca, jadi saya ikut juga. Keren. Jadi bisa ku gabungkan. Ya. Nah, abis periode duta baca, boleh nanti melanjutkan ke ini, ikut komunitas Pelita. Pelita itu pegiat literasi anak. Dia basicnya juga di Pangkep. Nah, boleh cari tahu gimana kegiatan-kegiatan Pelita, itu menarik juga. Promo ya. Bukan promo, memang komunitas yang bagus-bagus itu harus kita ini. Betul. Show up lah. Ada banyak wadah ya untuk masuk ke sana untuk lebih mengeksplor. Oke. Jadi kan kita sekarang kan ada di dunia yang maksudnya sudah di era digital. Sebagai duta baca ini, apakah kalian ini lebih prefer baca buku fisik atau baca buku di digital? Karena ya begitu, maksudnya. Ya, jadi lebih nyaman baca buku di HP. Kan ada juga PDF. Betul. Tapi nggak boleh ya baca di PDF. Itu Paling ilegal. bajakan, betul. Jadi ya, nyamannya biasa baca di mana? Kalau saya pribadi Kak nyamannya itu buku fisik. Ya. Langsung ke perpus atau pinjam dari perpus. Ya. Kalau Safik gimana? Kalau saya sendiri sih tergantung kondisi ya Kak. Karena memang sebetulnya lebih nyaman itu buku fisik ya. Tapi terkadang juga kondisi tidak memadai, misalnya kita lagi ada di keluar kota, lagi liburan, itu kan biasa gak mungkin kita membawa buku. Sedangkan handphone pasti selalu bawa. Iya betul Kak. Jadi tergantung kondisi aja, karena kalau sebelum tidur juga sering baca buku digital. Ya. Itu aja sih Kak. Oke. Kalau Ara deh? Kalau saya Kak tergantung kondisi juga Kak. Kalau di kelas lebih sukanya baca buku fisik, karena kalau keluar main kan biasa kayak teman pergi kantin, saya mau baca buku di kelas. Iya. Gitu Kak. Oke. Ya, memang nyamannya memang baca buku fisik, jadi sambil dihirup aroma buku. Paling kalau buku baru ya, tapi buku baru yang enggak boleh baca buku bajakan. Ya. Nah, lalu oke, nah tadi kan katanya suka baca novel juga. Nah,
Baca novel apa biasanya? Genrenya lah. Lebih suka novel yang Cahya. bagaimana? Genre fantasi. 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 Udah baca buku novel apa aja nih akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini saya baca tentang Islami. Oh, novel Iya, Islam. suka fantasi tapi akhir-akhir ini beralih ke Islami. Karena kan kemarin Ramadan Kika. Oh iya. Setelah baca Quran ya. Baca novel Islami, bagus. Nyambung. Apalagi? Mungkin Kalau saya sih sejauh ini favorit saya masih novel karya Andrea Hirata, yaitu Laskar Pelangi ya? Laskar Pelangi, yang dirilis pada kalau nggak salah tahun 2005 ya, lalu dijadikan film pada tahun 2008. Kisahnya itu memang sangat inspiratif sekali ya, karena ini sangat relate banget di era kita saat ini, yang dimana banyak anak-anak dari keluarga yang tidak memadai untuk pendidikan tapi masih semangat di era gempuran digital ini. Apapun itu latar belakangnya, semua orang itu pantas mendapatkan pendidikan yang layak. betul. Keren. Jadi sebagai duta baca harus hobi baca. Betul. Jadi kita terapkan dulu di diri kita, lalu orang lain bisa melihat itu ya. Kalau Arah punya hobi baca juga kan? Iya kak, lebih suka membaca buku yang sedih endingnya kak. Biar Oh, yang set ending. Dan setending. supaya terinspirasi, supaya merasa oh ternyata hidup ini begini, kita harus begini gitu. Jadi buku apa nih yang paling berkesan yang Bad endingnya? Girl in Pesantren, di mana perempuan ini nakal terus dikasih masuk sama ibunya pesantren, terus akhir-akhir itu dinasehatin sama ibunya, pas besok-besoknya langsung meninggal ibunya. Aduh. Dia langsung tobat bener-bener di pesantren. Aduh, di spoiler nih endingnya. Nah, sebagai duta baca kan kita ini adik-adik ini kan menggerakkan namanya literasi khususnya di sekolah. Nah, ada nggak sih kayak kejadian-kejadian atau tantangan yang membuat pada saat menyebarkan kegiatan literasi di sekolah itu ada hambatan-hambatan nggak yang dihadapi? Oh, kebetulan saya kak itu di kelas kan pernah dimusuhin gara-gara membaca jika. Oh ya? Kenapa? Aduh, siapa yang musuh kita datangi sebentar nih? Wah, Sempat juga ceritanya dijauhin tapi makanya situ saya sadar bahwa gak semua orang harus kita temenin. Ada biasanya yang membawa kita ke arah yang buruk, makanya kita jauhin aja. Itu. Iya, jaga jarak. Ya, jadi lebih kita proteksi diri kita lah dari hal-hal negatif. Pilih-pilih teman boleh, tapi untuk pilih-pilih baik jangan. Keren. Betul banget nih, prinsipnya bagus. Kalau Cahya gimana? Pernah nggak sih? Iya, tantangan atau kejadian-kejadian yang membuat salah satu hambatan dalam penyebaran literasi di sekolah Oh ya, menurut Cahya? baik Kak. Jadi di sekolah saya itu kebetulan ada jurusan khusus laki-laki. Dan kebanyakan memang, saya rasa kebanyakan laki-laki. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian dari laki-laki tersebut pasti ada yang tidak suka membaca. Ya, Jadi aduh, kayak laki-laki. semacam bagaimana ya, memandang remeh begitu Kak. Terus atau Bukan gendernya sih, lebih ke Iya. ini. tapi saya Ya. rasa kalau untuk literasi itu semua gender bisa, cuman dari kesadaran sendiri Kak. Terus kadang bilang sok pintar atau apa, makanya lebih baik diam Kak. Baik. Kalau Syafiq, Kalau bagi saya sih ini bukan ini udah menjadi rahasia umum ya di era gempuran digital zaman sekarang itu some of young people are beginning to forget their roots because modern trends often seem more exciting, more popular and more Yeah. glamorous than their own cultural heritage. Dan ini yang kita hadapi saat ini ya, yang dimana anak muda zaman sekarang itu lebih tertarik pada tren-tren yang belum tentu bermanfaat. Ya, Of course, FOMO. of course. Ya. Ngerti gak? Ya, Ya, yang ya, dimana ya aja. mereka lebih Ya, mengutamakan tren-tren yang sama sekali tidak bermanfaat dibanding literasi yang jelas-jelas lebih bermanfaat. Betul. Jadi boleh mengikuti tren, tapi juga harus disaring lah. Ya. Jangan semuanya bisa dibilang FOMO ya, Iya, FOMO betul. jangan. Nah,
menarik karena Safik sudah mendefinisikan apa itu literasi dari pernyataannya tadi. Kadang orang-orang pikir bahwa literasi itu baca buku, padahal bukan. Nah, literasi itu apa? Luas. Menurut kalian bertiga literasi itu apa sebenarnya? Pakai mic. Literasi itu membuka cara berpikir kita tentang dunia, Kak. Di mana kita menganalisis Ya. agar tidak terkenanya hoax. Ya, Oh iya betul. itu literasi. Cahya, gak boleh sama ya, yang sama kita kasih keluar. Di blur nanti mukanya ya. Nanti di blur ya mukanya kalau gak sama. Enggak, ini aja, sepemahamannya aja. Kalau menurut saya literasi itu mengajarkan kita, mengajar pola pikir kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Literasi itu bukan hanya sekedar membaca, membuka buku, tapi kita memahami mana yang baik, mana yang buruk. Dan konteks literasi itu kan luas ya. Beda sama kata baca yang hanya sekedar membaca. Ya, jadi menurut saya literasi itu konteksnya sangat luas. Salah satunya itu mengubah pola pikir kita, yang membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ada lagi? Oh iya betul. Jadi kan kita ini maksudnya, jadi saya mau bertanya ya. Kita ini kan ada maksudnya manusia kan punya moodnya gitu ya. Kita kadang moodnya tuh naik turun. Jadi sebagai duta baca ini, apakah kalau sometimes kita merasa malas baca buku. Jadi bagaimana cara kalian mengatasi rasa malas itu? Kalau saya rasa malas itu pasti datang Kak ya. Cuman cara kita mengatasi yaitu dengan kesadaran diri. Jadi ketika malas itu kita harus sadar diri, tidak boleh malas guys. Weh, sadar diri dong. Siapa yang mau menyadarkan malas, diri nggak kita sadar kalau lagi. bukan diri sendiri, betul? Iya betul. Nah, selama jadi duta ada nggak sih hal-hal menarik yang paling berkesan selama seleksi duta baca ini? Boleh dibagi-bagi lah. Kalau Supaya kita menurut ikut saya sih five-nya terutama ini duta ya, baca. Our relationship antara kontestan di duta baca itu benar-benar Brotherhood ya? Iya, banyak. Saya mendapat banyak teman kan, apalagi saya pindahan dari Kalimantan yang dimana saya juga belum terlalu banyak teman di sini, kebetulan hanya teman dari sekolah. Dan semenjak saya join di duta baca ini saya mendapat banyak teman dari luar sekolah, dari Smile, dari Semansa, dan menambah experience juga sih karena kebetulan kan pergaulan di duta baca ini tergolong bukan pergaulan yang bagaimana hanya ya positif, pergaulan yang positif karena kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menumbuhkan minat baca. Ya, Betul. dari ceweknya ini? Kalau saya pribadi Kak juga menambah teman, di mana saya kan pindahan dari pesantren. Saya pindah ke SMA negeri. Nah, di mana itu ternyata beda sekali lingkungannya Kak. Beda sekali, makanya pas ku join di duta baca ini saya mendapatkan teman yang sefrekuensi dan juga memiliki tujuan yang sama dan juga memiliki minat yang sama gitu Kak. Apalagi bisa ketemu Safik ya. Idol banget. Nah, kalau Cahya gimana? Pengalaman menarik selama seleksi duta baca itu sampai Pengalaman selesai. menarik selama seleksi duta baca itu Kak. Yang pertama pas ajang seleksi. Ya. Berbeda dari yang tertulis di Juknis. Iya kan? Waduh, spill the tea dong. Tapi tunggu Kak, justru perbedaan di sini membuktikan kalau kita harus berpikir kritis, harus sigap sama menyesuaikan ngerti. sama keadaan. Iya. Terus setelah terjun langsung Kak ke dunia duta baca ini, saya rasa saya menemukan tempat baru. Kebetulan saya anak organisasi Kak. Anak organisasi di sekolah. Saya rasa saat itu rumah saya hanya di organisasi. Tapi setelah terjun ke duta baca ternyata saya bisa diterima dengan baik di sini. Jadi perbedaan yang tadi itu sebenarnya bukan cuman melatih kita untuk berpikir dalam tekanan, kan kadang kalau ada juknisnya kita udah ekspektasi nih gimana-gimananya ke depan, tapi kalau tiba-tiba juknisnya beda, ya kita berpikir ulang.
Betul. Ya. Jadi mau gak mau kita harus siap Ya, menghadapi betul. segala keadaan. Begitupun nanti ketika kita terjun di lapangan. Nah, itu prank dari Kak Yasir itu. Nah. Ya. Karena waktu ya guys, jadi Iya, aduh, harusnya kita ini sampai subuh ini. Siapa yang lari-lari ini? Ya, ada nggak sih pesan untuk anak muda yang ingin mulai membaca? Menurut kalian apa yang harus dilakukan pertama? Pesan untuk anak muda yang mulai mau yang membaca. pemula. Pemula ya. Kalau saya Kak, saya percaya bahwa tidak ada satupun orang yang tidak minat dalam dunia literasi atau membaca. Nah, Tapi hanya saja mereka belum menemukan passion mereka atau kesenangan mereka dalam dunia literasi. ya. Dan itulah tugas kami sebagai duta baca untuk menemukan cara terbaik mereka untuk terjun ke dunia literasi. Jadi menurut saya bagi kalian yang belum sama sekali tertarik dalam dunia literasi, Denger nih. coba Tips-tips. mulai dari hal-hal yang simple. Ya. Bisa kalian mulai dari hobi kalian, contohnya seperti saya tadi yang saya ceritakan, Ya. hobi saya menggambar lalu saya ya kolaborasikan. Bukan hanya menggambar ya, sebenarnya semua hobi itu bisa digabungkan dalam dunia literasi. Seperti menyanyi, menulis lagu bisa, Oh, ya. ya puisi Puisi. bisa. Nah, jadi menurut saya find your own way. Ya. in Find, literasi. find your own way atau kita yang find. Kita yang temukan jalan kalian Benar. menuju jalan Dan literasi ini. Ya. Di Banyak Duta jalan. Baca itu bukan hanya sekedar forum membaca biasa, tapi di Duta Baca itu adalah tempat di mana kita menemukan cara terbaik untuk generasi muda menemukan passion mereka. Ya. Oke, keren Safik. Pesan-pesannya keren. Untuk dari Cahya, ada pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana, bukan yang muda-muda sih, kan kita ini juga masih muda. Jadi buat teman-temannya di luar sana yang mau mulai tertarik untuk membaca atau mulai mau menumbuhkan minat baca di dalam dirinya, apa sih yang harus dilakukan? Baik Kak, kalau dari saya itu seperti kata Syafiq tadi, kita mulai dari hal yang paling kecil terlebih dahulu. Karena ketika memulai sesuatu terus langsung dari hal yang besar, nanti kewalahan, terus tiba-tiba malas, capek atau apalah. Manis di awal, pahit. Aduh, pahit terus. Ara lagi ya? Ya Kak, buat kalian yang baru mau memulai, walaupun lingkungan kalian tidak mendukung, cobalah. Karena dengan literasi, kita bisa membuka cara berpikir kita dan mengetahui isi dunia. Terima kasih. Si dunia. Jadi yang pertama itu coba, berani mencoba. Ya, jadi mulai dari hal-hal kecil menuju hal-hal yang lebih besar ke depannya. Nah, oke, jadi malam ini perbincangan sangat menarik, kedatangan 3 duta baca kita yang Keren-keren ini. Keren banget deh. Menginspirasi. Keren. Ekspektasi kita di luar ini. Ternyata mereka sekeren ini ya. Iya betul. Betul-betul menggambarkan generasi muda yang paham literasi. Jadi apa ini? Mungkin sudah sampai sini saja guys. Waduh, sampai sini aja nih. Sedih ya. Nanti kita lanjut Ya, part 2 ya. Nanti kita undang lagi ya. Ini kan suka baca puisi. Nah, bisa nih collab Di sama konten ini. selanjutnya mungkin yang konten selanjutnya baca puisi. di luar podcast karena kita juga ada apa namanya konten Ya, musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi dari FLP juga Iya. sama Sistem Cafe. Ya, makasih sudah datang di podcast FLP. Ya, Kak, terima kasih kembali. Jangan kapok-kapok datang, walaupun ya saya kapok. Iya, seru kan, seru ya. Jadi nanti kita bisa sharing-sharing lah lagi di luar. Ya, makasih banyak ya Safik, Cahya dan juga Ara, Ara. makasih. Sukses kedepannya untuk sekolahnya lancar. Makasih banyak. Ya, gimana host? Seru kan malam ini? Seru dong. Seru santai Ya. aja. Host ini. Jadi guys, jangan lupa Jadi, ya Jangan sama-sama kita bilang jangan lupa subscribe, like. like. Ya, Oke. jangan lupa di-share juga di sekolah-sekolahnya ya. Di kelasnya. 1, Ya, jangan di 3. Jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube Sistem Cafe. See you guys. Oke,
Saya Saril Dias, mengucapkan terima kasih, dan juga teman saya. Saya Tri Amanda. Terima kasih juga bintang tamu, terima kasih semuanya. Dadah, selamat malam.